Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardi Triwibowo. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan soal-soal UAS. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam dan juga di luar negeri, masing-masing 3 buah studi kasus. Eh, kita mulai terlebih dahulu dari kasus yang dalam negeri. Yang pertama ini IKEA Swedia melawan Intan Khatulistiwa Esa Abadi atau disingkat juga IKEA. Pada tahun 2013, perusahaan furnitur asal Swedia, IKEA, pernah menuntut perusahaan Indonesia, yakni PT Ratania Khatulistiwa. Nah, eh, Intan Khatulistiwa Esa Abadi ini bergerak di bidang produksi mebel. Nah, eh, IKEA Swedia ini menganggap bahwa PT Ratania ini meniru merek dagangnya gitu. Akan tetapi, Mahkamah Agung menolak kasasi pembatalan merek IKEA Indonesia ini. Pasalnya, merek dagang yang diajukan PT Ratania Khatulistiwa ini telah terdaftar di Ditjen HKI, Hak Kekayaan Intelektual. Nah, eh, kasus yang kedua ini, Geprek Bensu melawan Ayam Geprek Bensu. Nah, PT Ayam Geprek Beni Sujono merupakan merek dagang dari Beni Sujono. Nah, awalnya dia itu membuka usaha ayam geprek ini yang dinamain IM Geprek Bensu. Nah, Bensu ini merupakan singkatan dari nama dia yaitu Beni Sujono. Nah, kemudian keterkaitan antara produk ini dengan Ruben Onsu ya, itu saat pemilik sah dari PT Ayam Geprek Beni Sujono ini menggandeng Jordi Onsu yaitu adik dari Ruben Onsu sebagai manajer operasional saat Ayam Geprek Bensu memulai kegiatan operasional pada tahun 2017. Nah, Jordi memberikan usulan kepada pemilik Ayam Geprek Bensu untuk menunjuk Ruben Onsu ini sebagai brand ambassador gitu. Nah, pemiliknya ini Beni Sujono menyetujui usulan ini. Nah, akhirnya eh, pada saat Ruben masuk menjadi brand ambassador itu memang Ayam Geprek ini di masa kejayaannya gitu. Terlebih nama Bensu ini dianggap juga dapat meningkatkan popularitas dari restoran ayam geprek tersebut. Nah, popularitas Ruben ini memang terbukti menaikkan popularitas restoran dengan menu ayam geprek ini. Nah, kemudian publik itu menganggap bahwa produk ini tuh memang asli produknya Ruben Onsu, padahal pendirinya itu Beni Sujono. Nah, setelah beberapa bulan, tepatnya itu bulan Agustus 2017, Ruben mengajak salah satu karyawan PT Ayam Geprek Beni Sujono ini untuk menjadi karyawannya. Nah, Ruben ini berencana mendirikan bisnis serupa dengan nama Geprek Bensu. Nah, di mana karyawan ini kan pasti tentunya tahu resep-resep dari ayam goreng ayam geprek tersebut gitu. Nah, Ruben juga melarang pemilik sah PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk memakai nama Bensu pada usahanya itu. Nah, tapi gugatan Ruben ini gagal karena Beni itu telah lebih dulu menggunakan merek geprek Bensu. Nah, setelah itu gantian tuh Beni Sujono yang menggugat Ruben Onsu atas perkara merek geprek Bensu yang digunakannya. Nah, gugatan ini sebagian dikabulkan dan Ruben Onsu tidak boleh lagi menggunakan nama Bensu di merek bisnisnya. Kemudian kasus yang ketiga ini ada kasus Lexus dan Prolexus. Nah, merek Lexus ini dari Toyota, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1937, itu pernah menjadi objek sengketa di pengadilan. Nah, kasus ini berawal ketika pemilik merek Lexus mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Prolexus.
yang merupakan perusahaan milik lokal. Nah, Pro Lexus ini tuh merupakan merek sepatu ya. Nah, Lexus nih sebagai penggugat meminta agar pendaftaran merek Pro Lexus itu dapat dibatalkan karena dianggap telah melakukan itikat tidak baik. Nah, pihak Lexus mengatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan yang nantinya menyebabkan masyarakat itu berpendapat kalau antara Lexus dan Pro Lexus ini memiliki keterkaitan di bidang bisnis. Padahal akan tetapi majelis majelis hakim itu memenangkan pihak Pro Lexus baik pada tingkat pertama dan juga pada tingkat kasasi. Nah, pada saat pemilik merek Lexus kembali mengajukan permohonan kasasi, pihak lawan Pro Lexus mengajukan keberatan karena eh, kurangnya pihak yang disebut dalam gugatan. Nah, selain itu, majelis hakim juga mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Pro Lexus bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu atau kadaluarsa. Nah, hal tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan oleh pemegang merek Lexus sebagai merek mobil baru diajukan pada tanggal 3 Desember 2013. Padahal Pro Lexus ini sudah didaftarkan sejak September tahun 2000. Nah, sehingga dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan dapat mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Pro Lexus dalam hal kurangnya pihak dan juga batas waktu yang telah kadaluarsa. Oke, kemudian dari luar negeri, yang pertama ini ada sengketa paten Apple dan Samsung. Perseteruan antara keduanya ini dimulai itu pada tahun 2011 saat Apple menuduh Samsung melanggar hak paten karena meniru desain iPhone dan juga fitur perangkat lunak untuk ponsel seri Galaxy S. Nah, itu milik Samsung. Nah, Samsung ini telah melanggar mayoritas paten yang dipermasalahkan termasuk fitur perangkat lunak seperti double tap, zooming, dan scrolling. Nah, perangkat Samsung ini dianggap melanggar gaya perangkat keras hingga peletakan icon. Perusahaan asal Korea ini akhirnya sepakat membayar denda pelanggaran hak paten terhadap Apple. Pengadilan Distrik California Utara juga telah menandatangani putusan sengketa antara kedua merek teknologi tersebut. Yang kedua ini ada Zara Food dan melawan Zara Fashion. Nah, sengketa ini terjadi antara Zara Food, yakni industri makanan, dan Zara Fashion yang bergerak di bidang fashion gitu. Nah, kedua belah pihak ini memakai nama merek yang sama yaitu Zara. Nah, gugatan ini dilayangkan oleh merek fashion terkenal yang telah beroperasi di seluruh dunia tersebut setelah menemukan sebuah restoran di Delhi dengan nama yang sama. Nah, singkat cerita, restoran tersebut itu dianggap membingungkan konsumen. Nah, pada akhirnya kan pengadilan di Delhi memenangkan Zara Fashion sehingga restoran tersebut itu mengubah namanya dan sekarang beroperasi dengan nama Tapas Bar. Nah, yang ketiga ini ada Starbucks melawan Freddochino pada tahun 2016. Starbucks mengajukan gugatan terhadap perusahaan induk Coffee Culture Cafe di New York setelah mengeluarkan produk minuman yang diberi nama itu Freddochino. Nah, Starbucks ini menganggap produk tersebut menyebabkan kebingungan di pasar dan mengurangi ekuitas merek Starbucks. Starbucks yang memiliki merek dagang untuk Frappuccino juga menuduh bahwa coffee culture dengan sengaja membuat kemasan yang bertujuan menipu sehingga membuat istilah Frappuccino ini nampak sebagai merek dagang gitu. Nah, dari kasus-kasus tersebut, maka kita ini sebagai pemilik bisnis ataupun baru ingin memulai suatu bisnis, itu penting untuk mengetahui hak kekayaan intelektual. Karena hal inilah yang dapat memberi kita jaminan di mata hukum, serta agar kita tidak melanggar hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh orang lain. Tuh. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimanakah cara pencegahannya? Ceritakan minimal 3 buah kasus plagiarisme
baik itu dalam negeri ataupun luar negeri yang kasusnya bersentuhan dengan hukum. Nah, plagiarisme itu sendiri apa sih? Plagiarisme itu merupakan perbuatan mengambil atau menjiplak karangan ataupun pendapat ataupun karya orang lain serta menjadikannya itu seolah-olah karyanya sendiri yang tentunya pasti tanpa seizin pemilik karya tersebut. Nah, terdapat beberapa nih pencegahan, cara-cara pencegahan plagiarisme. Yang pertama itu, kalau di karya tulis, melakukan parafrase. Nah, parafrase itu adalah teknik penulisan dengan cara merubah kalimat yang berasal dari sumber aslinya dan disesuaikan dengan gaya penulisan kita sendiri. Tetapi, walaupun kita sudah melakukan parafrase, kita juga harus menuliskan atau menyertakan sumber aslinya. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Nah, untuk lebih memastikan agar karya tulis kita itu tidak terkena plagiarisme, maka kita dapat menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme. Nah, pada saat ini sudah banyak sih pilihan-pilihan, terutama di web itu di Google untuk mendeteksi tingkat plagiarisme. Kemudian yang ketiga ini menambahkan interpretasi. Nah, teknik ini biasanya digunakan itu untuk menambahkan opini, sudut pandang, ataupun wawasan kita sendiri lah ke dalam karya tulis kita. Namun tetap merujuk pada sumber asli yang digunakan. Nah, yang keempat ini mencantumkan sumber daftar pustaka. Nah, mencantumkan sumber daftar pustaka ini memang sangat penting lah apabila kita menggunakan rujukan dari sumber aslinya gitu, dari sumber lain. Nah, biasanya di dalam daftar pustaka ini mencakup nama penulis, judul buku, tahun terbit gitu kan. Nah, yang kelima ini menyertakan citasi. Penggunaan citasi atau sumber rujukan pada setiap opini, ide, gagasan yang kita ambil dari sumber aslinya juga sangat penting untuk memperkuat karya tulis kita agar tidak terkena plagiarisme. Nah, kemudian untuk contoh kasusnya, yang pertama ini pada tahun 2015 terdapat 200 profesor dari 50 universitas di Korea Selatan didakwa atas plagiarisme dan pelanggaran hak cipta karya ilmiah. Nah, mereka ini mengubah cover ataupun sampul dari buku karya orang lain yang kemudian dia ganti gitu dengan nama mereka itu untuk meningkatkan karir akademik mereka. Bahkan penerbit buku juga ikut gitu membantu tindak kejahatan ini. Salah satunya dengan memaksa penulis asli untuk tutup mulut jika ingin karya mereka yang berikutnya itu tetap diterbitkan. Nah, bahkan penerbit juga menyogok penulis untuk tetap diam dan tidak melaporkan hal ini. Nah, para profesor yang terlibat eh, plagiarisme ini akan dipecat dan juga terancam hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda 50 juta won atau sekitar 600 juta. Nah, kemudian yang kedua ini penyanyi Ed Sheeran dituduh mengubah lagu Let's Get It On yang dinyanyikan oleh Marvin Gaye pada tahun 1973 menjadi lagu Thinking Out Loud yang dia rilis di tahun 2014. Nah, tuduhan itu terjadi pada tahun 2017 ya oleh ahli waris dari Ed Townsend, yaitu penulis sekaligus komposer lagu yang membuat lagu Let's Get It On. David Pullman yang memiliki hak waris Ed Townsend menuduh bahwa Ed Sheeran ini menyalin lagu tersebut tanpa izin. Bahkan ia juga menuntut ganti rugi sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Nah, gugatan itu berlanjut hingga ke pengadilan. Kemudian Ed Sheeran ini bersaksi selama persidangan bahwa ia tidak menyalin lagu Let's Get It On. Nah, Ed Sheeran juga mengatakan dia hanya mengenal lagu Thinking Out Loud dan terinspirasi dari musisi Irlandia Van Morrison. Setelah itu kemudian dewan juri berunding hingga akhirnya mencapai keputusan bahwa Ed Sheeran ini tidak bersalah.
Kemudian yang ketiga ini kasus plagiarisme yang dilakukan oleh 3 dosen Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2012. Nah, ketiga dosen ini sedang menjalani uji karya tulis yang digunakan untuk menjadi seorang guru besar. Namun ternyata karya tulis yang disusun itu merupakan hasil jiplakan dari karya tulis yang sudah ada. Dan saksi yang didapat oleh 3 dosen tersebut, sanksi yang didapat itu adalah penurunan pangkat dan jabatan, tetapi mereka tidak dipecat atas kasus tersebut. Nah, hukum resmi yang menjerat mereka itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil, dan hukum satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, maka dari itu penting sih untuk kita itu dalam membuat suatu karya itu, jika memang benar kita terinspirasi dari suatu karya itu, maka perlu dicantumkan lah gitu, baik itu penciptanya gitu atau judul karyanya gitu, agar tidak terjerat kasus plagiarisme. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan pengertian dari masyarakat informasi serta berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Nah, masyarakat informasi ini adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, ataupun manipulasi informasi dalam berbagai bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan budaya secara signifikan. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan persaingan secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan kreatif dan juga produktif. Nah, kemudian ada contoh studi kasus. Nah, di sini sebut saja misal tokohnya itu Dani. Nah, Dani ini merupakan seorang pedagang baju yang berjualan di ruko pasar itu sejak tahun 2019. Nah, pendapatan Dani ini per hari tidak menentu gitu, karena kan terkadang toko itu ramai pembeli, namun juga kadang sepi gitu. Bahkan bisa tidak terjual sama sekali gitu produknya dia. Nah, Dani ini tentu harus memikirkan cara agar produknya itu bisa terjual dan ia bisa membayar uang sewa ruko serta untuk biaya kehidupannya sehari-hari. Nah, mulai dari memberi diskon 10% hingga menerapkan promo serba 50.000 gitu untuk baju-baju yang ia jual. Namun, jika terus menggunakan promo seperti ini kan tentu ia tidak akan mendapat banyak keuntungan. Nah, hari demi hari ia jalani pendapatan yang tak menentu juga masih menjadi permasalahan gitu. Tetapi bersyukurnya ia masih dapat membayar uang sewa ruko hingga pandemi COVID-19 tuh muncul di Indonesia gitu. Nah, pada saat awal munculnya pandemi COVID-19 ini kan pemerintah melarang segala kegiatan yang di luar rumah gitu untuk sementara waktu. Nah, tentunya termasuk pasar tempat Dani berjualan ini gitu, pasti ditutup juga. Dan sedangkan stok barang yang ia punya itu masih lumayan banyak, stok bajunya. Nah, tentu hal ini kan membuat Dani bingung karena dia ini memang mengandalkan eh, dari penghasilan berjualan bajunya itu di ruko pasar itu. Nah, kemudian ia mencari cara lah agar ia tetap bisa berjualan baju namun di rumah gitu kan. Nah, kemudian akhirnya dia menemukan aplikasi e-commerce. Nah, contohnya Shopee lah gitu. Nah, dia mempelajari itu bagaimana caranya dia menjual produk di aplikasi e-commerce tersebut. Kemudian dia mencoba menjualnya dan ternyata ya angka penjualannya itu melesat naik, dan tentu keuntungan yang dia dapat juga menjadi lebih besar karena dia tidak perlu lagi membayar uang sewa ruko. Nah, eh, juga karena kan pandemi ini masyarakat juga banyak di rumah aja dan jadinya apa-apa itu serba online gitu. Jadi bahkan hingga beli baju, beli makanan, semuanya itu
jadi menjadi suatu kebiasaan lah untuk dilakukan secara online gitu. Nah, balik lagi, hingga saat ini akhirnya Dani itu berfokus pada penjualan produk bajunya itu di aplikasi e-commerce. Nah, contoh inilah yang dapat menunjukkan bahwa kita nih sebagai masyarakat informasi dapat memanfaatkan teknologi informasi di bidang ekonomi untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pendapatan gitu. Kemudian eh, masuk ke contoh soal yang ke masuk ke soal yang keempat, yakni ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Oke, untuk strength-nya atau kekuatan. Nah, yang pertama ini saya suka mempelajari hal-hal baru, baik itu di bidang akademik ataupun non-akademik, yang tentunya berguna untuk meningkatkan wawasan ataupun keahlian saya ke depannya. Yang kedua, saya ini mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, baik itu dengan lingkungan yang orang-orangnya umurnya itu lebih senior ataupun yang lebih muda daripada saya gitu. Nah, yang ketiga ini saya cepat dalam memahami pembelajaran. Eh, Kemudian untuk weakness atau kelemahan dalam diri saya itu, yang pertama, saya itu takut dalam mengambil suatu keputusan dengan cepat. Nah, karena saya itu merupakan orang yang mempertimbangkan banyak hal lah sebelum saya itu mengambil suatu keputusan, agar kedepannya saya tidak menyesal dengan keputusan yang telah saya ambil, sehingga hal ini menjadikan saya itu eh, takut dan agak kesulitan jika harus mengambil keputusan dengan cepat. Nah, yang kedua ini, saya belum memiliki keahlian di bidang tertentu, terutama keahlian yang dapat berguna di dunia kerja nantinya gitu. Nah, yang ketiga ini ada opportunity atau kesempatan yang saya miliki. Nah, yang pertama ini saya memiliki kesempatan untuk meningkatkan skill ataupun keahlian melalui pembelajaran online seperti bootcamp dan juga secara offline, ya, ini di bangku perkuliahan. Nah, ya berhubung saya ini memiliki kesempatan lah untuk berkuliah dan memiliki cukup waktu luang, sehingga tentu hal ini dapat saya pergunakan untuk meningkatkan skill sekaligus wawasan saya. Nah, yang kedua, eh, kesempatan saya itu dapat memperluas relasi ataupun pertemanan. Nah, di perkuliahan ini tentu saya mendapatkan banyak kesempatan lah untuk kenal dengan lebih banyak orang, sehingga dapat memperluas relasi dan juga pertemanan saya. Nah, yang berikutnya itu ada threat ataupun ancaman. Nah, ancaman ini tentu persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Tentu di zaman inilah lapangan pekerjaan itu semakin sedikit, namun tingkat pengangguran itu masih tergolong tinggi gitu. Nah, tentu menjadikan persaingan di dunia kerja ini semakin ketat. Serta orang-orang yang mungkin seumuran dengan saya itu, dia sudah memiliki keahlian ataupun pengalaman kerja gitu, yang tentu meningkatkan value-nya dia serta pasti meningkatkan persaingan gitu di dunia kerja yang akan saya hadapi kelak. Nah, kemudian soal nomor 5 ini ceritakan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Nah, untuk kegiatan pengabdian masyarakat saya sendiri itu terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua Rizky sebagai ketua kelompok, terus ada Faki dan juga ada Rahan. Nah, bisa dilihat di gambar pertama itu yang kiri atas, kita ini melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di SMP Darul Mutakin yang terletak di Gang Haji Kasan Misin nomor 16, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Letaknya itu persis di belakang Universitas Budi Luhur. Nah, kemudian tema yang kita ambil yaitu mengenai pentingnya cyber security atau keamanan cyber di era digitalisasi. Nah,
pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023. Nah, tentu sebelumnya kita sudah berkomunikasi lah dengan pihak sekolah untuk memastikan tanggal dan juga jam pelaksanaannya. Kemudian pada hari pelaksanaan kita melakukan sosialisasi ini di kelas 8A. Dimulai uh, ya kegiatan ini dimulai dengan salam sekaligus perkenalan diri kelompok dan langsung ke presentasinya mengenai pentingnya keamanan cyber. Nah, bisa dilihat itu di gambar yang kedua yang sebelah kanan atas, kita menjelaskan tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar peserta ini dapat memahami dan juga dapat menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pemaparan materi ini dimulai dari pengertian keamanan cyber, lalu perbedaan hacker dan cracker, lalu pengertian malware beserta contohnya, dan contohnya itu ya kita ambil dari berita-berita gitu yang sedang ramai seperti virus WannaCry yang termasuk ke dalam jenis ransomware karena dia itu mengunci file yang ada di komputer kita gitu. Kemudian kita itu diharuskan gitu untuk membayar uang tebusan jika filenya itu ingin diselamatkan gitu. Nah, kemudian kemudian sebagai materi penutup kita memberikan tips agar aman dari serangan cyber. Nah, seperti itu yang pertama itu kunjungi situs web yang aman. Nah, ditandai itu dengan tulisan HTTPS pada alamat web. Kemudian yang kedua itu membuat kata sandi yang kuat dan aman, seperti menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka tidak berurutan, maupun karakter khusus. Nah, yang ketiga itu pastikan komputer ataupun perangkat seluler kita ini terpasang antivirus yang asli, jangan yang bajakan. Yang keempat, gunakan data seluler pribadi saat melakukan transaksi online. Jangan menggunakan WiFi umum. Gitu. Dan setelah kita menjelaskan materi itu, kita mengadakan kuis yang berhadiah itu 20.000 untuk uh, ya 20.000 untuk satu orang. Nah, kita itu menargetkan 5 orang, namun yang berani dan benar dalam menjawab itu hanya 4 orang. Nah, di foto yang kiri bawah itu kita foto bersama dengan para pemenang kuis. Kemudian kita juga langsung memberikan hadiahnya gitu. Nah, kemudian para peserta juga alhamdulillahnya itu kondusif dan menyimak materi dengan baik. Bahkan mereka itu aktif gitu bertanya-tanya mengenai yang sekiranya itu mereka kurang paham atau masih kurang jelas gitu. Nah, kemudian di gambar yang paling terakhir ini yang kanan bawah, kita melakukan foto bersama dengan kelas 8A. Nah, dan juga setelah kita sesi foto bersama, kita juga tidak lupa untuk membagikan link kuesioner yang uh, harus diisi peserta gitu. Nah, kita mendapatkan 15 responden dari kuesioner tersebut. Ya, rata-rata sih mereka sudah cukup paham lah dengan apa materi yang kita sampaikan. Namun mungkin mereka masih agak keliru mengenai perbedaan hacker dan cracker gitu. Karena kan cracker ini kan memang terkhusus untuk melakukan tindakan kriminal. Mereka melakukan cracking terhadap komputer yang tentunya pasti tanpa izin. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak, tentunya pasti masih banyak kekurangan. Eh, Terima kasih telah menyimak penjelasan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.